Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin, ini kami akan menyampaikan presentasi tentang hasil pengabdian kami di Dusun Bodeh dengan judul peningkatan pemahaman ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 di Dusun Bodeh, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Tim pengabdian kami adalah Bapak Iwan Satriawan, PhD, Ibu Nurul Madiah, kemudian saya sendiri, Retno Wulandari. Di dalam pengabdian kami, ini kami mempunyai pengabdian tentang peningkatan pemahaman ketahanan keluarga karena memang masalah pandemi COVID-19 ternyata memang telah memperburuk kemampuan keluarga untuk bertahan menyelamatkan keutuhan keluarga. Nah, di sini ada 4 pilar yang terdampak dari pandemi ini ya. Yang pertama adalah menurunnya kemampuan ketahanan ekonomi, kemudian menurunnya kemampuan psikologis ya, ketahanan psikologis, misalnya kemampuan berkomunikasi pasangan suami istri. Kemudian yang ketiga adalah menurunnya aspek kesehatan ya pada keluarga, kemudian menurunnya dampak sosial. Misalnya di sini diketahui dari menurunnya kemampuan belajar anak-anak dan kepanikan orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, untuk itu kenapa kami melakukan kegiatan pengabdian ini gitu. Kemudian metode pelaksanaan dari pengabdian ini, yang pertama kami melakukan FGD ya, Focus Group Discussion, dengan wawancara ya dengan ibu-ibu. Mitra kami adalah ibu-ibu Majelis Taklim atau ibu-ibu kelompok tahsin ya di Dusun Bodeh, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Metode pelaksanaan yang lain yaitu penyuluhan ya, tentang bagaimana membangun imun tubuh yang baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian juga penyuluhan tentang aspek regulasi pembangunan ketahanan keluarga. Nah, penyuluhan yang lain yang kami berikan adalah penyuluhan tentang aspek psikologis terkait pentingnya keterbukaan dan mengelola konflik pada pasangan rumah tangga, dan penyuluhan juga ya tentang manajemen ekonomi rumah tangga, dan kami lengkapi untuk manajemen ekonomi rumah tangga ini dengan pelatihan membuat sabun cuci piring dan sabun cuci baju. Saya lanjutkan untuk ketahanan keluarga di masa pandemi COVID. Hasil evaluasi ketahanan keluarga ini kita evaluasi. Jadi salah satu kegiatan yang kita berikan adalah pemberian materi penyuluhan tentang bagaimana meningkatkan sistem pertahanan tubuh di era pandemi COVID ini, terutama untuk ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Adapun materi yang kita berikan adalah bagaimana pola makan yang baik, bagaimana gaya hidup yang baik, bagaimana mengelola stres sehingga imunitas tubuh kita ini bisa meningkat di era pandemi COVID. Adapun sebelum dilakukan pemberian materi tentang peningkatan sistem imun, kita berikan pretest. Kemudian antusiasme ibu-ibu Majelis Taklim ini sangat kelihatan ya dari banyaknya pertanyaan, banyaknya umpan balik terkait materi yang diberikan. Kemudian setelah diberikan materi, kita lakukan post-test untuk melakukan evaluasi bagaimana pemahaman mereka terkait materi yang kita berikan. Nah, hasilnya ada di gambar satu ini. Yang kelihatan warna hijau adalah skor pada waktu pretest, kemudian yang warna biru adalah yang skor setelah dilakukan post-test. Di sini nampak bahwa yang hijau skornya lebih rendah di semua poin nomor soal 1 sampai 20, dan yang skor post-test setelah dilakukan pemberian materi, maka skor pengetahuan tentang imunitas untuk meningkatkan ketahanan keluarga ini terjadi peningkatan. Sehingga ada disimpulkan bahwa pemberian materi ini meningkatkan pengetahuan ibu-ibu di era pandemi COVID ini terkait dengan sistem imun bagi keluarga. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, saya akan melanjutkan presentasi ini. Di samping aspek kesehatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurul, kami juga memberikan penyuluhan tentang pemahaman ketahanan keluarga kepada warga di Dusun Bodeh terkait dengan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2012 tentang pembangunan ketahanan keluarga. Ada 5 aspek ketahanan keluarga secara regulasi yang sudah diatur oleh Perda tersebut. Yang pertama adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Yang kedua adalah ketahanan fisik. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Yang keempat adalah ketahanan sosial psikologi. Dan terakhir adalah ketahanan sosial budaya. Bapak Ibu sekalian, pemahaman masyarakat tentang kelima aspek ketahanan keluarga ini sangat penting. Karena dengan cara memahami bahwa ada pilar-pilar keluarga yang harus dijaga dengan baik, sehingga ketika ada muncul masalah, misalnya seperti yang sekarang kita hadapi masalah pandemi COVID-19, jika pilar-pilar keluarga ini, kelima aspek yang tadi sudah kami sampaikan itu bisa dijaga, ya mungkin menjaganya bisa jadi dari pemerintah, tapi juga menjaganya bisa juga dari keluarga itu sendiri. Dan kebetulan kami juga punya program
ya penyuluhan seperti kegiatan pengabdian ini, sehingga diharapkan dengan penyuluhan ini para keluarga yang ada di lokasi yang kami pilih bisa memahami dengan baik dan mereka bisa melakukan upaya untuk bisa menjaga ketangguhan keluarga mereka selama menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kami sudah melakukan juga penyuluhan dan kemudian dilanjutkan dengan tes dalam bentuk pre-test dan post-test. Dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar atau grafik ini, kelihatan ada peningkatan yang cukup signifikan, peningkatan pemahaman dari warga di Dusun Bodeh, ya, yang warna biru adalah pre-test dan warna orange itu adalah capaian dari pemahaman para peserta setelah dilakukan penyuluhan. Jadi ini adalah program yang kita berikan kepada masyarakat karena kita yakin dengan pengetahuan yang cukup maka masyarakat punya semacam ketangguhan untuk menganalisis, berpikir bagaimana caranya mempertahankan keluarga, menjaga ketahanan keluarga walaupun dalam situasi pandemi seperti COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kemudian dilanjutkan kembali oleh Ibu Retno. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi konsep ketahanan keluarga dari bidang ekonomi, jadi dari aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi kemarin kami melakukan penyuluhan bagaimana mengelola keuangan keluarga dan diikuti dengan praktek pembuatan sabun pencuci piring dan pencuci baju. Di mana dari praktek tersebut mitra atau peserta itu sangat antusias ya mengikuti pelatihan, ditunjukkan mereka semua mencoba dari resep sabun yang sudah diberikan begitu ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat bagaimana implementasi dari konsep ketahanan keluarga. Kemarin kami juga melakukan pre-test dan post-test. Jadi pada gambar yang sudah ditampilkan ini diketahui bahwa untuk skor dari pre-test dan post-test. Nah, dari post-test diketahui bahwa ada peningkatan oleh peserta setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan dalam pembuatan sabun yang ditunjukkan bahwa warga berhasil membuat sendiri sabun pencuci piring dan pencuci baju. Jadi setelah dilakukan pelatihan di lain hari begitu, mitra berhasil membuat sendiri. Nah, jadi sudah mandiri mereka membuat sabun pencuci piring dan pencuci baju. Nah, harapan kami pengabdian ini juga membuat masyarakat dapat mengembangkan pelatihan pembuatan sabun tadi menjadi usaha rumahan. Sehingga nanti selain memenuhi kebutuhan rumah tangga juga akan mendapatkan pendapatan tambahan, juga akan memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga tersebut. Nah, analisis yang kami lakukan tentang kemampuan pemahaman ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa kegiatan penyuluhan ketahanan keluarga yang diadakan oleh tim kami tim pengabdian masyarakat UMY, alhamdulillah telah berhasil meningkatkan indeks pemahaman dari aspek ketahanan keluarga yang perlu dimiliki oleh mitra khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, karena dengan peningkatan pemahaman aspek ketahanan keluarga tersebut, diharapkan masyarakat di Dusun Bodeh ini memiliki ketangguhan yang baik dalam menghadapi situasi yang sulit di masa COVID-19. Nah, selain itu untuk memiliki ketangguhan dalam berkeluarga, misalnya sebuah keluarga memerlukan pengetahuan yang cukup karena pengabdian masyarakat ini memberikan ilmu pengetahuan kepada warga yang dengan harapan mereka mampu mengelola diri dan keluarganya agar bertindak lebih baik. Nah, kemudian dari pelatihan yang kami lakukan, di sini bisa diketahui bahwa pelatihan secara nyata berupa keterampilan membuat sabun ini harapannya warga dapat mandiri untuk membuat sabun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga akan mengurangi pengeluaran karena sabun itu ternyata menjadi kebutuhan pokok juga begitu ya. Dan masyarakat juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, minimal mengurangi pengeluaran keluarga. Nah, ini beberapa foto kegiatan ada penyuluhan yang kami lakukan. Alhamdulillah waktu itu dalam penyuluhan masyarakat juga antusias mengikuti, ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan yang mereka berikan, dan juga mereka mampu memberikan respon yang baik begitu ya. Yang foto di bagian bawah ini juga masyarakat berhasil membuat sabun secara mandiri. Jadi mereka dapat melanjutkan pelatihan yang sudah kami berikan begitu. Nah, dari kegiatan pengabdian ini kami menyimpulkan bahwa setelah diadakan kegiatan penyuluhan dan dilakukan pre-test dan post-test, diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap 4 indikator ketahanan keluarga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tadi diketahui dari semua grafik semua gambar yang sudah ditampilkan untuk post-test itu semua mengalami peningkatan. Jadi peningkatan pemahaman ketahanan keluarga ini dapat dilihat dari grafik yang sudah menggambarkan peningkatan pemahaman warga Bodeh dalam aspek regulasi pembangunan ketahanan keluarga, aspek kesehatan, aspek psikologis dalam berkomunikasi dengan keluarga. Demikian yang dapat kami sampaikan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan Pak Iwan dari Hukum.
Ibu Nurul dari FKIK, dan saya Retno Wulandari dari Agribisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.